Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Muslimah. Kali ini kita akan sharing melanjutkan tentang perkembangan janin di usia 31 weeks. Bagaimana perkembangan janin di weeks ke-31 kehamilan? Beberapa sumber terpercaya diantaranya Halo Sehat dari Baby Center memaparkan bahwa di weeks 31 kehamilan berat janin kira-kira sudah sekitar 1,5 kg dan panjang dari kaki hingga kepalanya mencapai 40 cm. Memasuki trimester ketiga kehamilan, janin di dalam kandungan sudah bisa kencing sendiri loh. Janin dapat mengeluarkan urin sebanyak 250 ml yang kemudian bercampur dengan cairan ketuban. Perkembangan otak janin di usia 31 weeks juga sudah mulai berfungsi sepenuhnya. Koneksi antara sel-sel saraf di otak sudah terbentuk. Subhanallah sekali ya bun. Ini yang membuat para pakar yakin bahwa janin sudah dapat memproses informasi, melacak cahaya, bergerak lebih leluasa, dan menangkap sinyal dari kelima inderanya. Janin juga sudah bisa cegukan, menelan, bernapas, dan menggerakkan tangan dan kaki kecilnya di dalam rahim. Akan tetapi, indera penciuman janin belum bisa bekerja optimal karena berada dalam cairan tuban rahim. Bentuk wajah janin di usia 30 weeks ini juga sudah mulai mantap dan terbawa sampai lahir nanti. Kemudian bagaimana perubahan pada tubuh bunda di kehamilan 31 weeks? Yang pasti perut bunda akan semakin membesar seiring dengan perkembangan janin. Hal ini juga membuat beberapa perbedaan pada tubuh bunda. Di antaranya yang pertama, ASI payudara mulai keluar. Tidak hanya perkembangan janin saja yang makin sempurna, di usia 31 weeks kehamilan, tubuh bunda juga akan menyempurnakan dirinya setelah melahirkan nanti. Salah satu proses penyempurnaan tubuh bunda adalah dengan mengeluarkan kelenjar susu dari payudara. Pada 31 weeks, payudara bunda mungkin sudah mulai menghasilkan kolostrum. Kolostrum adalah cairan prasusu yang menyediakan kalori dan nutrisi penting di hari-hari pertama bayi lahir. Kolostrum juga diproduksi beberapa hari sebelum kandungan ASI muncul. Ciri-ciri kolostrum umumnya punya tekstur encer dan berair, tapi ada juga yang warnanya kekuningan. 2. Mengalami kontraksi palsu. Seiring dengan pesatnya perkembangan janin yang mulai masuk ke usia 31 weeks, banyak wanita merasakan pengetatan otot rahim atau disebut kontraksi palsu atau Braxton Hicks. Braxton Hicks adalah kondisi kontraksi palsu yang sering berlangsung sekitar 30 detik, tidak teratur dan tidak menyakitkan. Selain itu, kontraksi ini terjadi kadang-kadang saja, tidak selalu terjadi. Kontraksi ini tidak mengganggu perkembangan janin juga bun. Di sisi lain, jika kontraksi ini terlalu sering terjadi, dikhawatirkan dapat memengaruhi perkembangan janin bunda. Apabila kontraksi sering terjadi sebelum waktunya, risiko yang mungkin muncul adalah kelahiran prematur. Hubungi dokter bunda segera jika bunda mengalami 4 kontraksi lebih selama dalam kurun waktu sejam ya. Biasanya gejala lahir prematur akan dibarengi dengan peningkatan cairan vagina atau perubahan jenis cairan yang keluar dari vagina, misalnya berair atau berdarah. Naudzubillah min dzalik ya bun. Lalu apa saja yang harus diperhatikan selama kehamilan 31 weeks? Untuk memenuhi kebutuhan janin yang berada di 31 weeks akan ada peningkatan produksi darah dalam tubuh bunda. Tubuh bunda akan menghasilkan lebih banyak darah dari biasanya dan jantung bunda dapat memompa darah lebih cepat. Sayangnya, perubahan dalam sistem peredaran darah untuk mendukung perkembangan janin ini dapat menyebabkan beberapa efek samping dan rasa tidak nyaman selama kehamilan. Ketika pembuluh darah melebar, untuk meningkatkan produksi darah, tampilannya akan terlihat menonjol ke bawah kulit. Kondisi ini disebut sebagai spider veins. Tonjolan pembuluh darah saat hamil ini umum ditemui pada sekitar pergelangan kaki. Kondisi ini wajar terjadi ketika perkembangan janin usia 31 weeks kehamilan. Apa saja yang perlu diketahui untuk menjaga kesehatan bunda? Mengingat perkembangan janin semakin baik, bunda perlu menjaga kesehatan selama kehamilan demi bayi dan diri sendiri. Di antaranya, perhatikan olahraga yang bunda pilih. Mengingat perut makin membesar, bunda harus memilih olahraga kehamilan yang aman. Ini karena perut bunda umumnya sudah mulai membesar. Jika bingung pilih olahraga apa, tanyakan ke dokter kandungan. Nantinya dokter akan mempertimbangkan sesuai kondisi kehamilan bunda. Jalan santai, renang, atau senam hamil umumnya masih aman dilakukan bila kehamilan bunda normal. Jogging sore hari di sekitar rumah juga masih tergolong aman. Namun apabila bunda hamil didiagnosis memiliki plasenta previa atau kondisi plasenta yang menutupi leher rahim, hentakan yang terlalu banyak saat olahraga bisa menyebabkan pendarahan. Alhamdulillah ya bun.
Seperti biasa, amalannya tadarus Al-Quran dirutinkan ya bun sebagai pendidikan Qurani kepada anak sejak dalam kandungan, serta Asmaul Husna dan juga sholawat Nabi, dan doa khusus ibu hamil untuk memperlancar persalinan juga nantinya kelak, insyaallah, amin. Dan saya ingatkan selalu dan mengajak bunda-bunda semuanya, mari kita saling mendoakan bunda-bunda yang sedang hamil saat ini. Semoga disehatkan bunda dan debaynya dan dilancarkan, dimudahkan dan diselamatkan bunda serta debaynya nanti. Terima kasih bunda-bunda semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.